Perhatian. Kinasi Podcast siap mengudara. Kepada seluruh sahabat Kinasi, harap mendengarkan dengan saksama. Terima kasih. Tuhan memberkati. Kinasi Podcast. Halo sahabat Kinasi, ketemu lagi dengan Osi di sini di podcast Kinasi. Kayaknya udah cukup lama ya nggak berjumpa dengan pendengar dari sahabat Kinasi. Kali ini podcastnya beda dari sebelum-sebelumnya. Kalau kemarin tentang tata gereja dan habis itu juga pernah sempat tentang sejarah. Boleh dong, kali ini agak sedikit berbeda. Hari ini kita akan dengerin nih sebuah kisah yang menurut Osi kesaksian dari salah satu jemaat Kinasi yang luar biasa, di mana perjalanan hidupnya harus sih dicontoh. Beliau merupakan seorang wanita hebat. Ketawa orangnya, ketawa, cilah katanya gitu. Tepat ada di depan saya. Beliau adalah wanita hebat yang, kenapa saya bilang hebat? Sebenarnya semua wanita hebat ya, tapi punya pengalamannya masing-masing. Beliau harus berjuang dengan kisah hidup yang diberikan Tuhan, yang hari ini juga akan berbagi. Nggak usah lama-lama ya, langsung aja kita langsung kenalan ya dengan Tante Marlinda Sitorus, betul? Betul. Wah, suaranya segar banget nih hari ini. Tante gimana hari ini kan kondisinya? Kondisinya hari ini sehat. Sehat, puji Makanya Tuhan. saya bisa datang beribadah. Iya. Iya. Iya, Tante Marlinda ini mungkin kalau mungkin bagi yang sudah tahu, Tante Marlinda beberapa waktu belakang harus berjuang melawan cancer, Iya. breast cancer, betul. Tapi sebelum ke inti dari cerita itu, aku mau dong kita dengar cerita dulu dari Tante Marlinda. Tante, di awal bergabung sama Kinasi itu kapan? Tahun 89. Mei. Sebelum saya lahir loh itu. Jauh banget. Tahun 89. Iya. Berarti termasuk salah satu jemaat awal mula Kinasi berdiri ya? Iya, bisa dibilang ya. Dulu kita masih sektor 16. Sektor 16. Iya. Waktu itu kita kan anunya di Karunia, Ciputat ya. Dulu itu kita pakai gereja rumah almarhum Opa Pepa. Di situ kita dulu sektor 16, Mei 89. 89. Iya. Jadi waktu itu kita tinggal di Pamulang ini April, tanggal 17 April, karena kita married tanggal 8 April. Terus kita pindah ke sini, kita cari-cari gereja. Waktu itu kita kan diberkatin di GKI Jalan Layu Rawamangun. Cari gereja GKI, kita nggak ketemu sampai akhir bulan. Kita mana ya Pak, adanya dulu di dekat pasar Pamulang ini, ada dulu di situ GBI. Ya. Mereka sudah kunjungin kita untuk ngajak ke situ, tapi kita nggak terkelah gitu ya. Jadi saya ajak suami ke HKBP, dia nggak mau. Ya udahlah, kita nyari GBIB. Ya. Netral. Saya bilang, karena GKI nggak ketemu. Jalan lah kita mulai dari Benda 1, jalan. Nggak ada gereja, adanya gereja GBI. Terus kita tanya-tanya, di sini ada gereja nggak ya? Oh, di situ ada rumah-rumah, katanya diunjukin lah rumah Oma Pepa. Jadinya kita di situ, masuklah kita bergabung di situ. Mulai Mei, kalau nggak salah September langsung Bapak Dede itu jadi majelis sektor 16. Oke, langsung melayani. Langsung melayani dari tahun 89 itu sampai sekarang. Kita di sini. Luar biasa. Berarti 30 tahun lebih. Iya, 35 35 tahun ya. Luar biasa. Kalau Papa Diri kan
di bidang pelayanan majelis gitu ya, Tan. Iya. Kalau Tante Marlinda sendiri, Nah, waktu itu saya lupa itu kalau nggak salah tahun 99 apa tahun 2000 dulu pertama kali ada malam dana kalau nggak salah di HI ya, ditaruh itu saya di situ ikut panitia pencarian dana. Nah, pada saat itu memang Tuhan itu berkenan saya dipilih jadi panitia dana untuk menjual tiket. Nah, jadi saya itu dikasih tiket 6 untuk menjual. Nah, pada waktu itu memang ya boleh dikata kalau di kantor saya itu memang orangnya agak baik ya, orang-orang Kristen gitu. Saya jual itu 6 itu habis semua. habis dengan harga tiket waktu itu kalau nggak salah 250.000. Habis itu yang 6, tapi yang 4 kembali ke saya. Oke. Mereka tidak ambil itu tiket. Saya jual lagi. Habis 2. Jadi saya ya itulah dengan bimbingan Tuhan saya. Nah, semenjak itu saya hampir tiap tahun ikut panitia Paskah sama Natal sebagai seksi dana. Iya, iya, iya. Iya. Ya, Nah, berpanjangan berkat terus kali ya, iya, Tan, ya. jadi kalau ada apa-apa bupar dede, nah bupar dede. Karena selalu memang dapat sampai ada sahabat saya itu orang Muslim. Ya, oh ya, nih berapa? Ya tertera. Terakhir saya disumbang dia waktu itu Paskah. Cuman saya lupa deh tahun-tahunnya. 1 juta terakhir yang ngasih saya itu. Terus kita pisah kantor. Iya. Nah, pisah kantor. Terus kebenaran kan jadi tidak ada KKN lagi ya. Jadi uang di kantor juga agak seret lah karyawan-karyawan. Nah, di situ saya mundur. Terakhir kalau nggak salah Bapak Gatot Situmorang ini panitia itu sampai surplus 30 juta kita panitia mencari dana. Nah, terakhir saya aktif jadi BPPJ 1 periode. Karena waktu itu saya itu ini karena kita kalau periksa itu nggak bisa kompak kan, bertiga. Terus Stefani mundur, jadi kita berdua sama almarhum Pak Hadi Prasetyo. Jadi kalau periksa pas mau besokannya BPJ bisa sampai malam jam 2 malam Cek-cek meriksanya. itu ya. Iya. Jadi ya udah saya juga mau minta mundur. Terakhir kalau nggak salah pendetanya Lumbang Kaul deh. Nah, disitulah kita yang ketahuan uang yang hilang. Jadi kita ditipu sama bendahara, seseorang lah iyalah, ya. sama seseorang tuh bahwa itu semua surat palsu, sama capnya palsu, sama ya pokoknya saya kecewa lah di situ. Jadi saya bilang saya mundur aja deh daripada saya nanti bilang orang terlibat. Jadi kegiatan saya sampai di PPWJ 1 periode. Tapi ada kerinduan lagi nggak sih, Kak? Ya namanya melayani kan bukan tentang masalah nominalnya ya. Iya, yang bisa didapat apa ini bidang dana gitu. Bukan tentang masalah nilai-nilainya, tapi kan pasti ada rasa kangen gitu. Ada sih, tapi karena kondisi juga sudah ini, saya itu penyakit banyak. Dari tahun 2002 saya sudah konsumsi obat gula sama jantung darah tinggi. Oke. Berarti ini kita belum ngomongin soal cancernya ya. Iya. Berarti ternyata ada komorbid sebelumnya. Ada jantung, diabetes dan sama darah tinggi. darah tinggi. Kalau dibilang lengkap kok kayaknya gimana ya, tapi ini ada semua di Tante. Ada. Kalau teman-teman saya kalau saya izin kontrol, teman saya bilang saya itu tidak sakit. Bilang, wah tampang lu aja sehat bener, nggak ada sakit lu katanya. Tapi setelah saya pulang nih, saya dapat jajanan dari rumah sakit. Obat. Baru mereka percaya. Itu segar ya katanya. Ya habis. Saya bilang, Tuhan saya ngasih cobaan ke saya supaya saya lebih dekat dan saya kuat. Itu step by step ya, Tante. Iya. Pasti kan kekuatan itu tuh didapat ya, aku percaya itu nggak instan ya. Kalau dibilang sakit
awalnya mungkin yang pertama apa, diabetes dulu atau darah tinggi dulu? Jantung. Malah jantung dulu. Iya. Habis itu baru ketahuan diabetes, habis itu baru ketahuan lagi darah tingginya. Jadi karena saya itu kan kerja, ngejar kereta, saya lari-lari, Iya. lari, saya anfal. Anfal? Iya, sampai saya ngedeprok tuh di stasiun Tanah Abang. Iya. Saya nggak tahu kalau saya sakit jantung, sakit sekali sakit. Jadi kakaknya Pak Pardede kan perawat di RSPAD, saya telepon malam-malam. Tadi aku lari-lari gini-gini, itu jantung. Besok datang ke rumah sakit kita cek. Ternyata itu dicek, cek tensi, wah ini darah tingginya udah lama nggak dirasa, memang nggak pernah pusing. Tapi justru itu kalau kata dokter yang lebih bahaya. Iya. Karena tubuh tidak merespon sakit itu gitu ya. Tidak ada warning kan nggak ada dari warning. penyakit itu. Itu yang bikin saya jadi jantung bengkak. Pertama kali begitu ke dokter dapat kabar masalah jantung nih ya. Iya. Apa yang ada di benaknya Tante Marlina? Kalau saya berpikir begini, saya itu pasti bisa jalanin semua. Yang penting saya patuh dengan pemeriksaan, minum obat patuh. Ya udah itu aja saya di pikiran saya. Tidak ada macam-macam. Langsung menerima? Iya, langsung menerima aja. Ya. Terus kita mau apain? Kita nggak terima, nangis juga apa? Kan itu juga udah kejadian kan. Kita cuma bersyukur Tuhan ngasih cobaan sama saya. Apa yang saya lakukan harus dekat dengan Tuhan. Nah, waktu itulah karena saya sudah sakit itu, saya ditunjuk jadi panitia setiap tahun itu, panitia seleksi dana, ya saya yain aja. Jadi di tengah sakit itu Tante juga pasti melayani, Mas. Apa yang membuat, kan kadang-kadang malah jadi yang nggak sakit aja alasannya banyak, nggak mau melayani. Apa yang membuat Tante Marlinda sakit loh, tapi masih mau melayani? Satu gini ya, terus terang saya bilang, saya kan istri majelis ya. Terus suami saya lihat gigih untuk melayani. Masa saya tidak mendukung sih? Jadi apapun yang ditunjuk hari itu saya terima. Terus saya bilang sama suami, Pak, saya jadi tiap tahun nih. Loh, gak apa-apa ya Pak? Ya gak apa-apa, kan Mama yang ngerjain, kata gitu. Laksanakan aja. Dan lagi Mama banyak koleksi teman-temannya di situ, banyak duit, kata gitu. Tetap ada positifnya ya. Banyak duit teman-teman Mama, jadi koneksi. Mama gampang. Ya. Ya, tapi memang pada saat itu gampang. Terus saya bilang 250 tahun 2000 apa 99. Itu tinggi sekali. Iya, lumayan itu. Itu. Saya dikasih 6 jatah. Laku 6, 4 kembali. Saya jual lagi, laku 2. Sampai kita dapat hadiah itu, dapat nginap di Lembang kalau nggak salah. Dikasih bonus. Nginap di Lembang. Karena ya boleh dikata saya paling tinggi dapat penjualan. Ya. Ya, jadi akhirnya terpilih setiap tahun kalau Natal, Paskah itu pasti ikutan. Ya. Semuanya tetap sukacita ya, Tan? Iya. Jadi walaupun tubuh ini ada yang harus diobati, tapi tetap happy. Iya, happy saya. Seperti itu. Lalu tibalah sampai di bulan Mei 2023. Kondisi pada saat itu Tante Marlinda harus pasang ring. Iya. Iya, itu apa yang membuat, bukan apa ya, sampai ke tahap pasang ring itu sudah vonis dari dokter memang ya? Sudah. Iya. Lalu ternyata ada kejutan lainnya nih. Iya. Boleh dong Tan diceritakan pada masa itu apa yang terjadi? Pada waktu itu kan saya pikir gini, sebenarnya saya udah tahu Mei 2023. Tapi saya pikir itu saya beresin dulu jantung saya, nanti kalau operasi udah beres, pikiran saya gitu. Saya pasang ring Agustus 2003. Setelah selesai saya September ke Hermina. Ke Hermina saya di biopsi. Tadinya itu saya mau langsung dioperasi, tapi karena baru 3 bulan ya, pasang ring tidak boleh lepas dari pengencer darah. Nah akhirnya dokter cuma di biopsi, ambil sampel.
ambil sampel, saya dirawat 1 malam, terus hasilnya 2 minggu. 2 minggu setelah hasilnya ada, saya balik ke Hermina, ketemu dokternya. Terus pertama saya yang masuk ke ruang dokter, terus dikasih tahu, maaf Bu, katanya hasilnya tidak menyenangkan katanya. Saya udah langsung berpikir, waduh kanker nih, pikir saya gitu kan. Kenapa dok? Nggak menyenangkan. Iya Bu, katanya. Tapi ada bapak nggak sih, katanya. Oh ada di luar. Saya bilang, saya panggil Pak Pardede. Ceritalah dokter bahwa saya itu kena kanker ganas dengan stadium 2A. Oh ya dok, kanker ya dok. Iya Bu. Dokter itu sempat terdiam melihat Reaksinya saya. Terus katanya, Ibu, katanya, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa dok, sudah dikasih Tuhan, mau gimana lagi? Saya bilang, mau dibuang kan nggak bisa dok. Saya bilang, kita jalanin aja. Saya bilang, ya tapi di sini kita nggak lengkap alatnya, katanya. Terus gimana dok? Saya rujuk aja ya ke rumah sakit, katanya. Dokter tanya, Ibu maunya ke rumah sakit mana? Saya bilang, maaf dok, saya balik bertanya. Kalau saya boleh bertanya, menurut dokter rumah sakit mana yang bagus? Terus dokter bilang, kalau saya sih Darmais, karena Cipto sama Fatmawati kan semua penyakit, nanti ibu diproses lama. Oh bagus dok, dokter ngasih saran, kalau begitu Darmais ya Bu. Oh ya dok, terima kasih. Saya bilang, keluar nunggu surat rujukan. Sampai itu besokannya kita ke Darmais. Sampai di Darmais ketemu dokter. Oh belum dapat dokter jadwal. Minta jadwal dulu kan. Setelah udah dapat jadwal, kita ke situ, terus kita suruh pinjem bekas biopsinya ini. ke Hermina. Ke Hermina. Ya. Kita ke Hermina lagi dengan membawa surat pengantar dari Darmais. Terus dari Hermina bilang, Pak, kalau mau ambil ini harus ada jaminan uang 300.000, katanya. Oh iya, nggak apa-apa, kita kasih 300.000. Tapi nanti Pak, kalau dari Darmais sudah selesai kan nanti ini kan dikembaliin, uang ibu juga kembali. Oh iya, terima kasih Mbak. Kita bawa lagi ke Darmais. Apa di Darmais itu terus dia bilang hasilnya nanti lama karena ini 2 kali pemeriksaan. Kita bisa membandingin yang pertama dengan yang kedua, katanya. Oh iya nggak apa-apa Pak, saya bilang gitu. Yang penting diperiksa. Setelah 3 minggu itu kita balik ngambil hasil, terus ke dokter, bawa hasil, ya itu dinyatakan saya itu udah stadium 2A. Tapi ibu biar lanjut, saya disuruh bone scan, MRI, sama mamo, di USG, di fototorak, semua lah lengkap itu. Sampailah Januari. Nah, Februari saya baru mulai kemo. Kalau boleh tahu setelah semua proses mamografi, foto, MRI dan kawan-kawan, kankernya sendiri itu berapa besar? Dibilang sih grade 3 gitu, tapi grade itu bukan stadium. Ya. Kalau sebesar anunya saya bilang kecil kok, masih kecil. Masih kecil. Iya, masih kecil. Terus setelah itu saya sebelum dapat kemo saya udah dikasih obat. 2 bulan. Obat apa? Obat 2 bulan diminum. Terus dapat jadwal kemo, pas kemo obat di stop, lanjut kemo. Saya kemo pertama, setelah selesai kemo pertama 2 bulan, rambut saya rontok berat. Nah daripada saya ngeliat rambut rontok tiap hari, saya minta langsung dibotakin. Uli yang botakin. Iya. Dek, botakin mama dek. Mama nggak apa-apa mak. Malah Uli yang takut. Mama nggak apa-apa mak. Enggak, daripada mama tiap hari lihat rambut, udah botakin aja. Dibotakin sama Uli. Jadi sekarang sih karena stop udah 2 bulan nggak kemo, udah mulai numbuh rambutnya. Puji Tuhan cepet numbuhnya.
Jadi nanti rencana nih tanggal 29 Oktober operasi. Operasi pengangkatan pelnya atau operasi pengangkatan payudara? Pengangkatan payudara. Sama dari ketek katanya Ya. mau dibersihin, ada getah beningnya. Iya. Iya. Karena kalau nggak dibersihin kan dia jadi pemicu baru lagi. Iya. Tadinya kan dokter menawarkan, ibu mau diambil benjolan apa angkat payudara? Angkat semua dok, bisa bila perlu bersihin sama yang diketek. Karena awalnya memang ketahuannya itu saya dari ketek sakit, tapi nggak ada ya. benjolan. Sakitnya apa yang dirasa? Supaya bukannya kepo ya, tapi Iya. maksudnya supaya yang denger tuh juga aware juga loh, gitu kan. Maksudnya juga merasakan hal yang sama dan akhirnya lebih aware gitu loh, Tan. Apa yang waktu itu? Waktu Tante itu rasakan? sakit kayak apa ya? Pegel kah atau Enggak sakit, nyeri? cenut-cenut gitu. Oh, oke. Tapi saya raba tidak ada ini benjolan. Sampai 3 kali sakit hilang. Ketiga kali kok ini bolak-balik apa? Hanya satu sisi atau dua-dua? Satu sisi. Sebelah kiri saja? Iya. Nah, akhirnya saya penasaran. Nah, saya putar lah ini kan Ya. meraba. Saya pencet, oh iya ada benjolan. Padahal saya tadinya itu rajin meriksa, tapi cuman puting doang. Oh. Puting doang saya ini. Tidak secara keseluruhan. Iya, setelah ketek sakit itulah mungkin itu penunjuknya biar saya raba semua. Ternyata ada benjolan. Oke, Tan. Tadi kan Tante cerita bahwa kalau dari Tante sendiri kan dan mungkin juga Papa Dede gitu ya, kuat. Anak-anak gimana? Anak-anak sih merasa bengong juga ya. Pertama saya kasih tahu kalau mama itu udah divonis kanker ganas gitu. Terus anak saya yang pertama bilang gini, udah mah nggak usah takut, banyak yang sembuh kayak gitu. Oh iya mama nggak takut. Kemarin mama ditanya, kemarin mama begitu dibilang dokter Hermina mama kena kanker ganas, mama gimana? Biasa aja mama nggak nangis di rumah sakit. Bilang ngapain? Gue bilang gitu, ngapain nangis? Kan udah dikasih Tuhan, mau diapain lagi? Emang bisa langsung dibuang begitu kan? Enggak, kita jalanin aja proses penyembuhan. Setelah udah kemo, tanya-tanya pasien yang ada di situ, udah stadium 3, stadium 4, pada sembuh. Saya makin semangat. Oke. Jadi sebenarnya support system yang ada di situ juga bangkitin semangat Tante ya? Iya, makin semangat. Saya kankernya udah stadium 4 katanya, stadium akhir. Saya sembuh nih bu, katanya. 3 tahun yang lalu saya sembuh, udah stadium 4 loh bu. Jadi masing-masing kita pasien itu ngasih semangat gitu loh. Jadi ya udah saya jalanin aja lah sekarang ya. Puji Tuhan lah sampai saat ini saya masih sehat. Kalau saya bilang saya sehat sih. Iya. Karena obat terbaik itu pikiran kita sendiri. Iya. Terus tapi kan nggak mungkin ya Tan, sepanjang semangat itu tidak ada titik rendah. Iya. Boleh nggak diceritain kapan sih titik terendahnya Tante? Titik terendahnya sih nggak ada ya. Seperti saya botak nih. Biasanya kan kalau yang kayak di film-film gitu ya, kalau ketika memang kemo, apalagi kemo kan perubahan tubuh tuh banyak lah. Kalau setiap kemo aja kita sakit. Ya rasa mual, rasa pusing, ini tulang sakit semua, sampai kuku hitam semua. Hitam, betul. Itu aja sih, tapi saya tidak merasa drop gitu, enggak. Ya saya lakonin aja, ya dikasih obat ya saya minum, kayak obat lambung kan dikasih, obat mual dikasih. Kalau untuk obat rasa sakit kita nggak dikasih. Oh justru nggak dikasih? Enggak ada untuk mengurangi rasa sakit, cuman yang dikasih 2 itu aja, obat lambung sama mual. Kemo berarti berapa kali kan? 6 kali? Iya. Setiap hari atau enggak, selang waktunya? jadwalnya itu 3 minggu sekali. Tapi karena dapat kamar, saya dirawat. Kalau kemo itu minimal 3 hari dirawat. Kalau saya transfusi 4 hari. Nah, karena kamarnya susah, jadi saya selalu minta turun ke saya kelas 1, minta ke kelas 2 supaya dapat cepat. Iya, yang penting saya di kemo lah. Cuma saya yang kasihan yang nunggu. Kalau di kelas 2 kan tidurnya cuma dikasih bangku itu doang 1. Kalau di kelas 3 ada sofa. Di kelas 1-nya ada sofa, kelas 2 bangku. Cuman itu aja. Jadi kalau saya mau minta kelas 2 saya tanya dulu Papa Dede, Pak.
tes dua aja ya biar cepet. Iya nggak apa-apa katanya. Kadang-kadang bawa karpet gitu dia tidur di bawah. Ya papa Lu, dede juga ngasih sport sih sama anak-anak. Orang anak-anak kadang-kadang, mama mau makan apa ma? Kalau udah nggak nafsu ini, ayo ma makan apa? Bilang aja katanya. Enggak, mama lagi nggak pengen makan. Jadi kalau habis kemo itu seminggu itu kita makannya nggak selera dan mulut ini kayak karyawan. Itu aja seperti botak nih saya tuh kalau di rumah keliling kompleks itu aja di rumah nggak pakai topi saya keluar orang bilang ibu pede aja ya katanya nggak ada rasa ngapain malu. Saya bilang, emang saya penyakit aib saya. Iya, 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 iya. Iya. Jadi Nggak ada rasa minder apa enggak, tetap semangat. semangat ya. Luar biasa. Ini bisa dibilang karena saya juga pernah mendampingi teman jadi caregiver seorang teman saya. Beliau tuh cancer tapi di jaringan lemak. Itu memang suratan Tuhan berkata lain. Iya. Daripada sakit terus Tuhan lebih sayang gitu. Saya tahu bagaimana perjuangannya teman-teman survivor cancer itu bagaimana. Jadi saya melihat tante dengan punya semangat yang luar biasa buat saya ya Tan. Itu mungkin 1:5 ya, karena namanya orang kadang kalau udah begitu dengar kata cancer kan langsung drop. Justru Iya. itu yang memakan tubuhnya dia jadi tambah sakit gitu ya Tan ya. Iya. Kalau tante ada pesan-pesan misalnya nih untuk teman-teman di luar sana, mungkin yang dengerin podcast kita ini nggak cuma dari Kinas aja, tapi dari teman-teman yang mungkin gereja lain atau mungkin dari tiba-tiba masuk di YouTube-nya dia gitu kan, ada nggak pesan untuk mereka untuk tetap fight kondisi apapun? Ya gimana ya bagi teman-teman yang kena cancer seperti saya pikir itu semua cobaan buat kita. Tapi kita harus tetap semangat dan kita mematuhi apa kata dokter. Suruh kontrol tanggal sekian ya datang, obatnya disuruh minum ya datang, dengan makan yang teratur lah supaya fisik kita juga kuat. Yang paling utama itu semangat. Kalau kita udah lemah, semuanya juga mau makan mau apa nggak bisa. Tapi kalau kita semangat, ya mudah-mudahan penyakit kita sembuh total. Itu ajalah pesan-pesan saya. Jadi jangan kita itu mikirin penyakit kita sampai nangis. Karena kalau saya pikir ya kalau nangis itu gimana ya, makin drop lah kita. Cuman saya kalau nangis itu, kalau teman udah bilang gini begono-begono terus dia nangis saya jadi ikut nangis. Iya, jadi ya itu aja lah kesannya, ya semangat lah yang paling utama. Kalau pesan untuk anak-anak kan? Sama anak-anak juga saya bilang, nih contoh nih buat mama nih, kalian itu harus jaga-jagalah makan, bukan karena rakus sih, mungkin karena zaman sekarang kan yang junk food itulah mungkin pemicunya, apalagi waktu kita kerja kan, makan ini ayo, makan ke sana ayo, ya mungkin sampai ada yang nanya, kali lu rakus ya makanya kan. Ya. Gimana lah, udah kalau dibilang iya udah nasib kena penyakit begini ya, tapi kita harus terima semua cobaan itu Tuhan yang memberi, tidak orang lain, tidak siapa, Tuhan juga nanti akan yang menyembuhkan. Iya, Kan kita semua akan ada waktunya berpulang. iya, Dalam apapun karena kondisinya ya. iya, Seandainya ini podcast ini jadi salah satu wadah atau kesempatan untuk kasih satu patah dua patah kata untuk anak-anak atau untuk Pak Pardede, apa yang mungkin tante mau ucapkan? apa ya, kayaknya nggak ada. Udah sehari-hari sama anak-anak udah ngobrol apa sama suami juga ya, yang penting berdoalah, saya bilang sama anak-anak, doain mama terus ya biar mama sehat. Saya bilang sama suami juga bilang apa berdoa ya, iya mah mama kan nggak tahu kalau saya berdoa itu bangun jam 3 katanya gitu. Oh iya Pak ya, terima kasih lah doa anak-anak sama doa suami,
Semoga Tuhan mendengar doa kami sekeluarga. Saya disembuhkan dari penyakit dan nanti tanggal 29 Oktober rencana operasi, berjalan dengan lancar dan Amin. sehat saya kembali. Mengucapkan harapan. terima kasih. Ya, terima kasih sama Tuhan. Terima Semua. kasih sama anak-anak, suami yang Iya. selama ini support tante. Iya, terima kasih banyak juga. Sehari-hari saya udah ngomong terima kasih ya, support soal makanan, soal apa semua. Sampai gimana ya, sama mantu saya juga saya bilang terima kasih karena sudah mensupport saya semua, apa yang saya perlu mereka siapkan. Terima kasih hari ini tante udah jadi support yang luar biasa ya. Kita nggak tahu berkat obrolan kita hari ini untuk teman-teman di luar sana yang mungkin lagi di titik terendahnya. Kita nggak tahu ya Tan, tapi semoga ini bisa jadi berkat untuk banyak orang. Amin, Tante amin, sehat-sehat, sampai Amin. ketemu lagi. amin. Ya, Ya, ya. luar biasa Tante Pardede. Aku happy banget ya hari ini bisa ngobrol karena suatu kesempatan yang jarang bisa ketemu teman, sahabat yang bisa kasih support begitu besar untuk teman-teman lainnya. Tuhan Yesus berkati terus ya Tan ya. Amin, sama-sama ya, kita semua diberkati Tuhan. Jemaat Kinasi semua diberkati, sehat-sehat semua, termasuk pelayan firman dan majelis semua lah. Sehat-sehat kita semua. Tapi jangan sedih. Enggak. Kan? Enggak. Kan dari tadi aku lihat diri mau berlinang air matanya. Tetap semangat ya Tan Iya, ya. semangat. Tetap jadi berkat untuk banyak orang ya. Iya. Oke, sahabat Kinasti. Aku dari tadi mau nahan nafas gitu ngobrol sama Tante Marlinda ini loh. Karena ceritanya mungkin banyak yang udah cerita biasa, tapi enggak untuk yang mengalaminya gitu. Jadi semoga tadi Tante bilang, Tante Marlinda bilang bahwa ini bisa jadi berkat untuk banyak orang. Sampai ketemu di podcast berikutnya yang mungkin bisa jadi kesaksian-kesaksian lainnya yang luar biasa, sama luar biasanya dengan Tante Marlinda, dan kita terus sama-sama untuk jadi berkat. Terima kasih sahabat Kinasi sudah mendengarkan. Amin.